Alhamdulillah baik. Luar biasa, Allahu Akbar. Oke, jawabannya alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya? Ya. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke, sebelum kita masuk pada pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa, bisa dipimpin oleh ketua kelas Mas Ahmad. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, berikutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya absen terlebih dahulu ya. Mas Muhammad Farofis yang hadir. Mas Amar Hasan Hadir, Pak. M. Kebrina, Hadir, Pak. M. Yasin. Hadir. Masuk semuanya. Alhamdulillah. Baik, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya harap berdiri. Indonesia tanah airku, tanah Darahku. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, alangkah baiknya supaya biar lebih fresh lagi ya kita ya. Saya punya es bikin. Ini permainan ya. Ini ada kaitannya nanti dengan materi, ya. Oke. Permainannya adalah nanti silakan menggambar, tapi dengan satu goresan saja tentang makanan yang ingin kalian santap ketika nanti berbuka puasa. Ya, tiap orang menggoreskan satu saja. Oke, bisa dipahami? Oke, bisa dimulai dari Mas Amar. Mana ngetek ya? Materi ada. Dan harus disambung ya ini ya, disambung dengan yang lain. Terus, Pak. Yuk. Saru ini Pak. Ayam terus. Harus disambung berkaitan dengan itu. Ayam. Ya. Sate Minuman boleh. boleh. Di sampingnya ya Pak. Sambung dong. Sambung. Oh, dua. Kalau dua gimana Pak? Dua berarti harus ya. Nah, Oke, ya. yuk. Berapa? Itu mau kayak sunduk habis. Oh. Oke, kira-kira apa ini? Gambar apa ini? Bisa dideskripsikan nggak? Pada sate ayam. Apa ini? Lonceng tipis. Itu. Oh, itu per itu. Tuper. Goreng. Ayam goreng. Per. Apa kata? Ayam goreng. Kalau bisa kita sederhanakan atau kita simpulkan bahwasanya ada perbedaan antar satu individu dan individu lain. Ya, ada perbedaan di sini. Ada yang mau makan ayam goreng, ada yang mau minum, ada yang mau makan melon dan lain sebagainya. Itu ada perbedaannya. Nah, kemudian kita akan masuk materi. Namun setelah sebelum masuk materi, kita refresh dulu materi yang dahulu. Apa materi? Tentang apa? Tentang masuknya Oh, Islam Barat. Barat ke Indonesia.
Portugis, Spanyol, Belanda, Portugal. Prancis. Oh, Prancis apakah pernah? Lewat kok, Pak. Nah, ada Inggris juga, ya. Sing bulan kunci Inggris gitu. Nah, ketika kedatangan bangsa Barat, apakah ada perlawanan? Tidak, Pak. Ada. Atau Ada. datang saja diterima Ada, saja? Pak. Ada. Ada? Ada. Nah, pasti ada. Nah, perlawanan itu termasuk apa? Kalau kita sangkut pautkan dengan judul kita, Integrasi sosial. dengan Konflik. konflik. Ada konflik bisa konflik. Oke, kita masuk. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yakni peserta didik mampu mengidentifikasi terkait dengan jenis-jenis konflik, kemudian ada dampak dan penyebab konflik, kemudian cara penanganan konflik. Yang kedua, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis konflik, penyebab konflik, dampak konflik, dan cara materi konflik. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, yang paling ujung ini kira-kira gambar apa? Israel maupun Palestina. Gambar Oke, rumah Israel susun. maupun Palestina. Oke, Masun, apa lagi? Gedung, apartemen. Apa lagi Mas Debina? Perang, Pak. Perang. Oke. Kemudian kalau di tengah ini Perdebatan, Pak. Perdebatan. Satu, dua. Hah? Satu, dua. Bukan konflik. Adu mulut. Adu mulut. Boleh. Boleh. Terus apa lagi Mas Yasin? Nyanyian. Kajian lima Liverpool. Oke, ya. Nah, ini mungkin suami istri gitu ya. Ada. Nah, kalau yang ini apa? Tuh, Bumi Pak. Bumi Pak. Tangan, apa tangan? Tangan. Tangan yang menggambarkan apa ini? Perbedaan. Perbedaan. Ya, Pak. Mati, Pak. Perbedaannya gimana ini? Warna. Rasa? Ras. Warna, kulit, ras, ukuran Pak. Ukuran juga. Ukuran. Oke. Bisa ditafsirkan gitu ya. Terserah kalian mau menafsirkan bagaimana. Nah, ini intinya ini berkaitan dengan konflik dan integrasi. Berkaitan dengan materi yang kita pelajari. Oke. Menurut Kartono, nah, berkaitan dengan pengertian konflik, gimana? Mas Taufik bisa membantu teman-temannya untuk memahami pengertian konflik. Jadi, menurut Kartono itu, konflik adalah proses sosial yang bersifat antagonistik dan terkadang tidak bisa diserasikan karena dua-duanya yang berkonflik memiliki tujuan sikap dan struktur pola yang berbeda yang tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perlawanan, baik yang halus, terkontrol, tersembunyi, tidak langsung, terkamuflase maupun yang terbuka dalam bentuk tindakan kekerasan. Nah, dari pengertian konflik tersebut, apakah kalian pernah mengalami konflik? Benar. Siapa yang pernah? Ya, nah, Konflik dengan siapa? Amar. Dengan Amar. Udah, Mas Yasin. Dengan kepala sekolah. Dengan kepala sekolah. Wah, kepala sekolah mana ini? Dengan siapa? Nah, Set boy. belum pernah berkonflik dengan satu geng, belum pernah. Belum. Pak. Oke, kita sekarang akan mengetahui jenis-jenis konflik. Ada apa aja jenis konflik itu? Nah, ada intrapersonal, interpersonal, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok. Kalau intra itu di dalam diri sendiri. Kalau inter itu seperti tadi, Amar dengan Hafiz, sebagainya. Nah, individu dengan kelompok. Ya. Oke, lanjut. Faktor penyebab konflik ada apa aja? Faktornya Perbedaan, Pak. perbedaan, Individu, kepentingan. individu, Kecenderungan sosial, Pak. kecenderungan sosial, apalagi
membuat nilai yang paling cepat. Sejauh ini ada pertanyaan? Belum. Oke, belum. Mari kita lanjut. Nah, dampak konflik. Ada apa aja dampak konflik? Meningkatnya solidaritas. Loh, kok bisa konflik meningkatkan solidaritas? Solidaritas dalam kelompok. Solidaritas dalam kelompok. Contohnya ketika konflik Indonesia dengan Jepang, nah, atau Argentina gitu. Yang menguat, juga sama nah, boleh fans MU sama fans Liverpool, boleh. Yang fansnya MU pasti akan meningkat solidaritasnya. Begitu pun juga dari Liverpool untuk konflik atau kompetisi. Kemudian ada retaknya hubungan sama mantan ya, pasti retak gitu. Ya. Oke, dampaknya itu ya. Ada juga terjadi dominasi atau penaklukan dan rusaknya harta benda akan jiwa. Seperti yang kita lihat di Palestina, Di Papua. di Papua juga. Oke, lanjut. Penyelesaian konflik, rekonsiliasi. Setelah kita memahami materi yang tadi dipaparkan, saya akan bagi kelompok ya nanti untuk mengerjakan LKPD. Oke, siap semuanya? Siap. Siap ya. Oh, siap. Nanti dibagi dua kelompok ya. Ada kelompoknya Farofis dengan Amar dan Yasin dengan Jubina. Siapa? Tutup buka dong. Oke, dari lembaga kerja peserta didik yang sudah ada dari genggaman kalian. Nah, sekarang bisa dibuka lembar berikutnya dan diisi identitasnya ya. Diisi identitasnya. Dan nama, kelas, nomor presensi. Oke, sudah semuanya? Sudah. Oke, kita lanjut dengan kegiatan 1. Ada petunjuk dan tugas di sana. Kalau kerjanya bisa dikerjakan. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan ke saya. Itu gambar yang tengah ini disalahkan, disebutkan. Dengan gambar ini. Yang ini Pak. Ini Pak. Nah itu Pacaran. nah, Ini kelompok dan kelompok ya Pak. Ini intrapersonal. Gitu, individu dan kelompok. ini jaminan. Gimana ada kesulitan? Ini loh Pak. Gambar apa ini? Sudah semuanya? Sudah Pak. Selanjutnya yakni presentasi. Siap. Ya, presentasi. Kelompok mana dulu yang sudah siap? Dari kelompok yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang LKPD yang telah dibagikan. Jadi konflik itu ada interpersonal dan intrapersonal. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
presentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Amar Hasan. Saya Parafis. Baik, konflik merupakan sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Terima kasih bisa kembali. Tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, dari presentasi dan dari paparan materi yang telah disampaikan tadi, apakah ada hal yang bisa dipetik dari materi ini? Angkat tangan. Ya, boleh. Sudah sepatutnya setiap konflik itu harus diselesaikan secara baik-baik. Bagaimanapun konflik itu pasti ada sisi positifnya, yaitu sebagai kontrol sosial. Oke, terima kasih. Sebelumnya, ya. Jadi begitu. Jadi konflik itu ternyata tidak selamanya buruk. Ternyata ada dampak positifnya juga. Nah, bagaimana membuat dampak positif? Maka ada manajemen konflik atau cara menangani konflik. Ya, kan perbedaan itu keniscayaan, ya. Tapi jangan jadikan perbedaan itu sebagai penghalang untuk saling berinteraksi, untuk ngopi, untuk ngobrol, ngeteh, dan ngahfi dan futsalan bersama. Masya Allah. Terakhir, mari kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada siang hari ini, marilah kita tutup dengan bersama-sama berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih. Mungkin yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.